jamaah yang sudah mulai ngantuk. Karena tadi malam mungkin ada yang tidak tidur, ada yang memang ngantuk kalau bar subuh, Pak. Habis sahur biasanya bawaannya pengen tidur. Tapi Anda bertahan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melaksanakan aneka ketaatan kepadanya. Kita mau bahas tentang lebaran bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Membersamai seseorang itu salah satu di antara maknanya adalah mengikuti dan meniru aktivitas orang tersebut. Sehingga seseorang akan disebut, saya sedang bersama si A, walaupun si A sudah nggak ada. Karena dia meniru apa yang dilakukan oleh si A. Membersamai Nabi SAW berarti meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Lebaran bersama Nabi SAW bukan berarti kita open house untuk menyambut beliau, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana meniru beliau SAW ketika berhari raya. Kita tahu bahwa hari raya ini ada dalam setiap agama. Dalam Islam ada hari raya, dan semua agama non-muslim juga punya hari raya. Makanya kalau ini geser iman, mungkin kita tidak melakukan perayaan Idul Fitri, tapi mungkin kita nyepi, atau Waisak, atau perayaan Natal, atau perayaan yang lainnya, sesuai dengan apa yang kita yakini. Sama-sama bentuknya perayaan, tapi karena beda keyakinan, maka beda yang disembah. Dan dalam setiap perayaan-perayaan itu nanti pasti akan ada praktek ritual mengagungkan sosok tertentu sesuai dengan apa yang disembah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin diajarkan untuk melakukan perayaan, dan isi dari perayaan kita adalah melaksanakan apa? Salat Id. Melaksanakan salat Id sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dalam setiap perayaan yang dilakukan oleh muslim, di sana ada dua praktek yang bercampur. Pertama adalah adab yang diajarkan Nabi SAW. Yang kedua, budaya yang dipraktekkan oleh masyarakat. Yang pertama, adab yang diajarkan Nabi SAW, dan yang kedua, budaya yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, di sini kita perlu menegaskan satu prinsip terlebih dahulu. Pertama, bahwa berbudaya hukumnya diperbolehkan, tapi budaya tidak boleh dijadikan sebagai sumber keyakinan. Karena budaya itu bukan agama. Sehingga kalau ada orang yang berbudaya, tapi budayanya ini dijadikan sebagai agama, maka nanti dia akan menjadikan budaya itu sebagai sumber keyakinan. Yang kedua, apabila terjadi benturan antara budaya dengan aturan agama, sebagai orang yang beriman, kita lebih mendahulukan yang mana? Saya ulangi lagi ya. Jika terjadi benturan antara budaya dengan aturan agama, sebagai orang yang beriman kita dahulukan yang mana? Aturan agama. Sehingga jangan sampai kita lebih mengunggulkan budaya daripada aturan agama. Karena orang musyrik, para musuh Rasul, para musuh Nabi, mereka lebih mendahulukan budaya daripada aturan agama. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apabila diperintahkan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan. Qalu, maka mereka mengatakan, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, kami lebih memilih untuk mengikuti apa yang kami dapatkan dari leluhur-leluhur kami. Sehingga ajaran para nabi dikesampingkan dalam rangka untuk mengikuti
ajaran leluhur. Dan ini berbahaya. Dan dalam perjalanan sejarah dakwah para nabi, banyak sekali musuhnya para nabi itu membela praktek yang salah yang mereka lakukan dengan alasan ini adalah ajaran leluhur. Padahal kaum muslimin itu punya nggak leluhur, Pak? Punya. Siapa leluhurnya kaum muslimin? Siapa leluhur kita, Pak? Para sahabat Nabi SAW. Mereka adalah murid-muridnya Nabi Muhammad SAW. Jadikan mereka sebagai leluhur tertinggi. Sehingga kalau misalnya terjadi benturan antara aturan syariat dengan leluhur, maka sebagai orang yang beriman, kita wajib mengikuti aturan syariat, dan untuk ajaran leluhur yang bertentangan ya kita tinggalkan. Misalnya ya, sebagai contoh, dalam berhari raya itu cukup banyak sekali ya, peran budaya yang ikut terlibat dalam mempengaruhi aktivitas masyarakat. Contohnya Pak, orang punya keyakinan kalau lebaran itu waktu untuk ziarah kubur. Mungkin di sebagian wilayah Jogja nggak begitu kelihatan, tapi di area Jawa Timur dan beberapa tempat-tempat yang lain, begitu selesai sholat Id, yang dikunjungi pertama apa? Kuburan. Loh, kenapa yang dikunjungi pertama kuburan? Ya, sebelum kita peluputan minta maaf kepada tetangga, maka sebelumnya adalah kita minta maaf kepada orang yang sudah mati. Lalu dia datang ke kuburan. Kemudian dia minta maaf kepada orang itu. Dan keyakinan seperti ini keyakinan yang kurang tepat ya, yang tidak benar. Siapa yang ngajari bahwasanya ziarah kubur itu harus pas lebaran? Tidak ada. Nabi SAW tidak mengajarkan demikian. Ziarah kubur bisa dilakukan di semua waktu. Ketika lebaran boleh ziarah kubur, sebagaimana di luar lebaran juga boleh ziarah kubur. Maka secara khusus menyediakan waktu khusus dan meyakini adanya waktu khusus untuk ziarah, ini berarti membuat aturan baru. Dan pasti itu dilatar belakangi oleh keyakinan. Apa keyakinan kamu? Ya, yang mati juga butuh lebaran. Lebarannya yang mati bukan di sini, Mas. Mereka berada di alam barzah. Yang dulu berbuat baik akan mendapatkan kenikmatan, yang dulu berbuat jahat akan mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu silahkan doakan orang yang sudah meninggal di waktu kapanpun, di tempat manapun, karena doa seorang mukmin akan sampai kepada mukmin yang lain selama dia doakan dengan doa yang baik dan diijabahi oleh Allah Ta'ala. Tayyib. Sehingga gesekan antara aturan agama dengan budaya dalam hal ini ada dua ya. Pertama, budaya jangan dijadikan sebagai aturan agama. Jangan dijadikan sebagai landasan ideologi. Yang kedua, jika terjadi benturan, maka kita tidak boleh lebih memilih budaya daripada aturan agama. Tidak salaman dengan lawan jenis yang bukan mahram. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Harus biasane kaya ngono kok. Saiki kok sok suci. Karo budine dhewe kok ora gelem. Lho, bude kan mahram Pak Ustaz. Pak D-nya, istrinya bude itu bukan mahram. Istrinya Pak Le itu bukan mahram. Misalnya bapak kita punya saudara laki-laki, berarti kita punya paman. Istrinya paman ini apa? Bule ya. Bibi. Mahram atau bukan? Bukan. Itu orang lain. Ya, walaupun kita keponakannya paman. Hubungan kita dengan paman, bukan dengan istrinya paman. Maka salaman dengan istrinya paman hukumnya dilarang. Kowe saiki kok kaya ngene ngaji ning ndi kowe iki, Mas? Malah dikucel-kucel gitu. Padahal ini
Termasuk di antara pelanggaran yang paling banyak terjadi ketika hari raya, dia berpuasa selama 1 bulan Ramadan, begitu hari raya dikotori dengan banyak dosa, dengan aneka maksiat yang dilakukan. Ada yang sudah mulai bebas berpakaian, sehingga saat lebaran mereka nggak pakai jilbab. Kemudian sholat id muknanya ditenteng, orangnya nggak pakai jilbab. Ada satu hadis Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada 2 penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, rajulun ma'ahu siyatun yadribu bihin nas. Ada orang yang membawa pecut, membawa cemeti yang dia gunakan untuk mukuli orang lain. Dan tafsirnya adalah pemimpin yang zalim. Yang kedua, nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kenapa disebut berpakaian tapi telanjang? Dia berpakaian tapi tidak sempurna menutup aurat, sehingga dia pakai rok tapi sampai betis. Dia pakai atasan tapi terlihat lehernya, terlihat lengannya. Dia berangkat ke tempat sholat id sambil membawa mukna dengan pakaian seperti ini. Lalu setelah itu ikut sholat, dia pakai mukna. Apa ancaman yang diberikan Nabi SAW? La yajidna rihal jannah. Wanita seperti ini tidak akan mencium bau surga. Wa in kana rihuha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Meskipun aroma surga bisa dicium dari jarak sekian kilometer, dari jarak yang sangat jauh. Saya pernah sampaikan ini dalam khutbah Idul Fitri. Saya kira kalimatnya cukup jelas, dan saya yakin corongnya sampai belakang, sampai ibu-ibu. Begitu saya salam turun dari mimbar, mereka buka mukna dan mereka membuka auratnya. Kula batin, mugi krungu apa ora ya? Kalau dengar kok kayaknya nggak berpengaruh. Kalaupun nggak dengar, ya mungkin ini salah panitia. Tapi saya yakin sampai belakang itu suaranya. Kayaknya mereka mendengar. Sehingga orang itu kebal peringatan, Pak. Kenapa? Karena hukumannya tidak terjadi di dunia. Andai kan hukumannya itu terjadi di dunia, mungkin banyak di antara kita yang nggak bisa bertahan hidup. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Cuman karena hukuman itu ditunda oleh Allah dan baru akan diberikan besok di hari kiamat, walaupun orang sudah dibacakan hadis yang demikian jelas, tegas, sahih, karena hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dia kebal peringatan sehingga tetap bertahan dalam kemaksiatan. Baik, sekarang kita akan membahas beberapa adab saat Idul Fitri. Nah, yang tidur dijawil dulu, Pak. Ini baru mulai ya. Baru mulai. Mungkin yang belakang-belakang kalau tidur tolong dibangunin dulu. Beberapa sunnah ketika Idul Fitri. Yang pertama, makan sebelum berangkat sholat Id. Ada dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, tapi aturannya berkebalikan. Kalau Idul Fitri dianjurkan untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Id. Kalau Idul Adha dianjurkan untuk sholat dulu sebelum makan. Makanya jangan kalau Idul Adha puasa dulu. Terutama yang kurban. Sehingga yang kurban nanti sarapannya menggunakan daging kurban, sebagaimana sunnah Nabi SAW. Ibnu Qudamah mengatakan, as-sunnatu ayyakula fil fitri qabla as-salah wa la yakulu fil adha hatta yusalliya.
Yang sesuai sunnah, orang itu makan ketika Idul Fitri sebelum sholat. Sementara ketika Idul Adha, dia tidak makan sampai dia sholat. Wa hadza qaulu aktsari ahli ilmi, dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan ulama yang lainnya. Lalu kata Ibnu Qudamah, la na'lamu fihi khilafan, kami tidak menjumpai adanya perbedaan dalam masalah ini. Dan walhamdulillah, sunnah seperti ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Kenapa sih Pak kok kita makan dulu sebelum berangkat sholat Id? Untuk menegaskan bahwa hari ini sudah bukan Ramadan. Hari ini saya sudah berhari raya. Yang kedua, mandi dan memakai parfum sebelum berangkat sholat Id. Dianjurkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Id. Ibnu Umar, annahu kana yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyaghdwa. Beliau mandi sebelum berangkat sholat Id ketika Idul Fitri. Dan ulama juga menganjurkan agar memakai parfum. Kata Imam Malik, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tib waz-zinah fi kulli 'idin. Aku mendengar para ulama mengatakan dianjurkan untuk memakai parfum dan memakai pakaian yang terbaik ketika berangkat untuk sholat Id. Sehingga kalau ada yang baru, silahkan pakai yang baru. Kalau ada yang lebih bagus, silahkan pakai yang lebih bagus. Anda memakai pakaian yang bagus, diniatkan dalam rangka mengikuti sunnah, maka ini termasuk di antara bentuk ibadah. Dan Nabi SAW pernah ditawari oleh Umar. Ada orang yang menjual kain yang bagus di depan Masjid Nabawi. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, inni ra'aitu ataridan yabi'u khullatan min dibaj. Ya Rasulullah, aku melihat utarid. Mereka menjual satu setel pakaian dari sutra dibaj. Bagaimana falau ishtaraitaha falabistaha lil wufuti walil 'idi walil jumu'ah. Bagaimana kalau Anda membelinya ya Rasulullah, lalu dipakai ketika menerima tamu, ketika berhari raya, dan ketika Jumatan. Tapi Nabi SAW menolaknya karena kainnya berbahan sutra. Namun beliau tidak mengingkari pernyataan Umar kalau pakaian yang bagus ini digunakan untuk berhari raya. Baik, dan alhamdulillah insyaallah sunnah seperti ini juga sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Berikutnya, takbiran saat Idul Fitri. Praktek para sahabat, mereka itu takbiran ketika berangkat menuju tempat sholat, baik lapangan maupun masjid. Dan sunnah seperti ini barangkali sudah mulai banyak yang ditinggalkan. Sehingga takbirannya itu di masjid-masjid, bukan di jalanan. Padahal dulu para sahabat, mereka takbiran itu di jalanan. Ketika berjalan menuju tempat sholat Id, mereka bertakbir. Ummu Atiyah mengatakan, kunna nu'maru bil khuruji fil idain wal mukhabba'ah wal bikr. Qalat al-khuyyat yakhrujna fayakunna khalfan nas yukabbirna ma'an nas. Kami dulu diperintahkan untuk menghadiri 2 hari raya, termasuk para gadis pingitan, para wanita yang sedang haid pun keluar. Mereka berada di belakang lelaki dan mereka bertakbir bersama masyarakat. Sehingga saat keberangkatan menuju sholat, rame-rame takbiran. Ya, makanya dulu sempat terjadi gesekan ya di Indonesia, terutama di daerah Bali. Sekarang tahun ini hampir saja Pak, antara hari raya dengan nyepi itu bersamaan. Kalau nyepi tidak boleh keluar rumah, tidak boleh ada suara, bahkan harus suara bisu. Sebagian di antara mereka puasa. Saya punya teman orang Bali dan mereka mengatakan bandara tutup, jalanan tutup, semua tidak boleh keluar rumah, nggak boleh bicara.
lampu dimatikan, tidak ada listrik, bahkan sinyal hilang, dimatikan. Itu ketika Nyepi. Dan itu berlangsung 2 hari, H-1 sama hari H. Kebayang nggak, Nyepi kok pas hari raya, Pak? Sehingga yang satu takbiran, yang satu semedi tanpa suara. Ya akhirnya jadi sempat ribut ya. Nah, untuk tahun ini selisih 2 hari. Alhamdulillah, karena begitu selesai Nyepi kan sudah dibuka lagi. Nah, kaum muslimin diajarkan, kalau Anda berhari raya, maka lakukanlah takbiran ketika di jalan. Demikian pula yang disampaikan oleh Ibnu Umar, annahu kana yajharu bit takbir yaumal fitri idza ghada ilal musalla hatta yakhrujal imamu fayukabbir. Beliau berangkat menuju salat sambil mengeraskan takbir ketika Idul Fitri sampai imam keluar untuk ngimami salat, lalu beliau hentikan takbiran. Sehingga batas akhirnya adalah ketika imam sudah mulai salat. Walhamdulillah, insyaallah kaum muslimin untuk takbiran di lapangan atau di masjid masih jalan baik. Tapi di jalan ketika menuju dari rumah menuju lapangan atau menuju masjid, jarang di antara kita yang takbiran. Selanjutnya, takbiran Idul Fitri itu dimulai kapan, Pak? Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kalian menyempurnakan hitungan puasa. Walitukabbirullah, dan kalian bertakbir ala ma hadakum, atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan awal waktu takbiri Idul Fitri fahuwa idza gharabati syamsu lailatal Id. Waktu mulainya takbiran Idul Fitri adalah ketika tenggelam matahari di Ramadan yang terakhir. Tenggelam matahari di Ramadan yang terakhir berarti malam tanggal 1 Syawal. Begitu sudah masuk ke malam tanggal 1 Syawal, boleh dimulai untuk takbiran. Baik. Alhamdulillah, dan praktek ini pun sudah dilakukan oleh kaum muslimin. Lanjut ya. Nah, yang sudah ngantuk dibangunin lagi. Pokoknya kayak gitu terus kalau ngaji. Kemampuan orang dewasa untuk menangkap materi itu maksimal 19 menit. Maksimal. Maka kalau menyampaikan materi kok lebih dari 19 menit, harusnya diapain? Gebrak meja. Gebrak meja. Nah, di break dulu sesaat, lanjut lagi. Nanti dia seperti nge-refresh. Lanjut ya. Selanjutnya, saling mendoakan ketika berhari raya. Jubair bin Nufair mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal 'idi yaqulu ba'duhum li ba'din. Dulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mereka ketemu, saling ketemu ketika hari raya, maka antara satu dengan yang lain mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Baik. Dan biasakan seperti ini. Taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya apa, Pak? Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian. Sehingga bentuknya doa agar amal kita diterima. Masyarakat kita gimana? Baik ketemu. Lahir batin ya. Pripun? Podo-podo. Kosong-kosong. Karepe pripun niku? Mohon maaf lahir batin. Ya, boleh saja saling memohon agar dimaafkan,
Tapi sunnah ini kalau bisa jangan hilang. Tapi kok rasanya aneh ya Pak. Liyane rana sing kaya ngono Pak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bingung, jawabe piye ya? Wis ta pokoke sampean manggut wis. Ya, manggut. Karena intinya adalah saling mendoakan agar amal kita diterima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kita. Ya Anda cukup jawab taqabbal ya karim. Terimalah wahai Zat yang maha mulia. Bisa. Sehingga jawabnya bisa taqabbalallahu minna wa minkum, dijawab wa taqabbalallahu minna wa minkum, atau dijawab wa iyyakum, atau dijawab taqabbal ya karim, atau dijawab amin, bisa. Karena semua jawaban ini intinya mendukung doa seperti yang disampaikan. Muhammad bin Ziyad pernah menceritakan, Ra'aitu Aba Umamah al-Bahili yaqulu fil 'idi li ashabihi. Aku pernah melihat sahabat Abu Umamah al-Bahili ketika berhari raya, beliau mengucapkan kepada para sahabatnya, taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah pun hafal sedaya nggih. Ya, coba kula dereke. Taqabbalallahu minna wa minkum. Monggo dibaleni. Insyaallah hafal nggih. Simbay hafal Pak? Coba. Alhamdulillah. Semoga Allah menerima amal kita. Dan kalimat ini dianjurkan untuk dibaca seusai kita melaksanakan ibadah bareng-bareng dengan banyak orang. Misalnya selesai menyembelih kurban, kita mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima kurban kita semua. Antara para jamaah umroh, kalau sudah selesai umroh, senang. Begitu tahallul, senang. Maka kita saling membaca taqabbalallahu minna wa minkum. Karena doa seperti ini penting. Kita tidak tahu apakah amal kita diterima atau tidak. Maka untuk mendukung agar amal kita diterima, Anda iringi dengan doa. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima amal kita. Selanjutnya, berkaitan dengan budaya saling berkunjung. Apakah seperti ini diperbolehkan dan ada dalilnya? Di sini saya bacakan keterangan dalam ensiklopedia fikih Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah. At-tazawur masyru'un fil Islam. Saling berkunjung disyariatkan dalam Islam. Wa qad warada ma yadullu ala masyru'iyyatihi az-ziyaratu fil 'idi. Ala masyru'iyyati ziyarati fil 'idi. Dan terdapat dalil yang menunjukkan disyariatkannya saling berkunjung ketika hari raya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatan tughanniyani bi ghina'i bu'ats. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menemuiku, dan di dekatku, di rumahku ada dua anak kecil perempuan yang mereka bernyanyi, menyanyikan lagu Bu'ats. Bu'ats itu peristiwa perang di masa jahiliyah antar dua kelompok besar di kalangan Ansor, Aus dan Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Jadi mereka tinggal di satu tempat tapi ada dua suku besar. Mungkin kalau di Indonesia mirip seperti orang Jawa dengan Sunda. Tinggal di satu pulau, tapi ini dua suku yang berbeda. Ya. Dulu kan sempat terjadi dendam sejarah. Ya. Sehingga tidak ada nama Jalan Gajah Mada di Jawa Barat. Ya. Maka orang Jawa Barat kalau kuliah di Gajah Mada itu mikir-mikir dulu. Ya, ini dulu yang pernah jadi dendam sejarah ya. Baik. Nah, antara suku Aus dan Khazraj ini pernah terjadi perang
berkepanjangan. Namanya perang Bu'ats, sampai dikenang dalam sebuah nyanyian. Nabi SAW ketika itu masuk ke rumah Aisyah, faddaja'a 'alal firash wa hawwala wajha. Lalu beliau langsung tidur dan beliau memalingkan wajahnya, mungkin menghadap ke arah tembok. Wa dakhala Abu Bakar. Lalu tiba-tiba datang Abu Bakar berkunjung ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Wa mawdi'u syahidi fihi, dan sisi pendalilan yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha, wa ka'annahu jaa'a za'iran laha ba'da an dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baitahu. Seolah-olah Abu Bakar datang untuk berkunjung kepada Aisyah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki rumahnya. Sehingga ini dijadikan sebagai dalil bahwa berkunjung ketika hari raya hukumnya diperbolehkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, budaya di masyarakat kita saling berkunjung ketika hari raya ini budaya yang baik, sah saja untuk dipertahankan. Cuman tidak harus mewajibkan. Dalam arti begini, wah, dia kok pas hari raya nggak datang ke rumah saya ya, berarti memusuhi saya. Nah, ini kesimpulan yang salah. Karena pada prinsipnya ini tidak wajib. Saya mau tanya, sebagai orang tua yang sudah pengalaman jadi orang tua, ya? Sampun gadah putra, gadah mantu, kagungan putu, sudah punya anak, punya menantu, punya cucu. Kalau pas lebaran anaknya nggak pulang, itu orang tua emosi atau tidak? Emosi. Emosi, Pak. Marah atau tidak? Marah. Kalau ada anak yang tidak pulang saat hari raya, sebagai orang tua, Anda menganggap itu anak durhaka atau tidak? Nyun saya simbai. Yes, Pak pinten. Pitung doso setunggal, masya Allah. Tesi timur nih. Alhamdulillah. Yuk dibandingkan yang 90-an kan. Putrane pinten? Kali nek boten kundur pas lebaran pripun? Oh, teng Rias to ya, alhamdulillah. Pun teng Rias to. Ya. Terkadang kan ada orang tua pokoknya mewajibkan, nek kowe ra mulai wis rasa mulai sak lawase. Wong lebaran kok gak boleh, bodoh ora mulai, termasuk di antara ditandai sebagai bentuk durhaka. Baik untuk anak mungkinlah orang tua berharap seperti itu. Semua bahagia kumpul sama keluarga, kok kamu nggak pulang? Padahal bapak pengen kamu juga pulang, nanti kumpul keluarga. Tapi terkadang yang bukan orang tua ikut-ikutan. Kowe kok rane omahku? Wah, tonggo durhaka. Ada istilah tetangga durhaka. Masya Allah, ini istilah baru ini ya. Lah, kalau memang bukan wajib ya tidak mengharuskan seperti itu. Ini bukan dalam rangka memasang permusuhan, namun ya perlu untuk saling memahami. Mungkin dia sedang sibuk di waktu itu, ada urusan yang lain dan seterusnya. Sehingga kalau nggak datang ya tidak perlu dimusuhi. Kita ulangi ya, kalaupun tidak datang tidak perlu dimusuhi. Sesuatu itu boleh dimusuhi kalau orang ini meninggalkan kewajiban. Di masa Nabi SAW, orang yang meninggalkan kewajiban itu dimusuhi masyarakat. Sampai dulu kata Ibnu Mas'ud, nyuwun sewu nggih, niki pangapunten lho rada sensitif. Di zaman Nabi SAW, kalau ada lelaki tidak datang ke masjid, itu langsung dicap sak kampung munafik. Nah, dulu ya.
Sekarang kan nggak berlaku kayak gitu, Pak. Illa munafiqun ma'lumun. Coba saya bacakan di sini ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang orang yang dia tidak datang ke masjid. Kata beliau, "Walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq." Aku masih teringat dulu di zaman Nabi SAW. Kalau ada orang yang tidak hadir sholat jamaah, pasti dia munafik, maklumun nifak, yang jelas munafiknya. Makanya dulu itu sampai yang sakit saja, Pak, tetap berangkat ke masjid. Walaqad kana rajulu yu'ta bihi yuhada baina rajulaini hatta yuqama fis shaf. Dulu ada orang yang dia dipapah oleh dua orang untuk berangkat ke masjid, lalu dia ditaruh di shaf untuk bisa ikut sholat berjamaah. Itu sampai berangkatnya dipapah oleh dua orang. Standar ini sudah bergeser, sehingga siapa yang tidak datang tahlilan dimusuhi masyarakat. Leres betul. Padahal yang tahlilan nggak ke masjid. Yang tahlilan itu kadang nggak ke masjid, Pak. Makanya saya kadang menyimpulkan ini nggak adil kayak gini. Mohon maaf ya. Kalau mau sama-sama menjaga prinsip keadilan, ya sudah. Ini ada acara tahlilan, ini ada sholat berjamaah. Ya? Coba dihitung, yang sergap tahlilan itu yang datang jamaah berapa orang? Saya berani jamin nggak sampai 10%. Bahkan banyak di antara yang sergap tahlilan nggak sholat. Tapi kalau tahlilan friend, teman, friend semua. Ini adalah friend semua, satu circle, satu teman akrab. Yang nggak datang dikucilkan di masyarakat. Sudah? Nah, yang nggak datang ini hadir sholat jamaah. Dia sergap sholat jamaah 5 waktu, nggak pernah ketinggalan. Tapi dia tidak pernah memusuhi orang yang tidak sholat jamaah. Loh, ini kan jadinya tidak seimbang. Nah, makanya kita jadi heran dengan masyarakat yang bukan kewajiban agama, kalau tidak didatangi dimusuhi. Yang kewajiban agama ketika tidak didatangi tidak dimusuhi. Nah, ini karena standarnya geser. Nyuwun sewu nggih. Rapat RT itu wajib enggak? Wajib, Bang? Tidak. Kalau tengah iki wajib mboten? Wajib. Wajib. Kalau enggak rapat RT, sing penting setorane teko, Mas. Wong ngira teko ora apa-apa, sing penting setorane teko. Baik. Ada orang yang kadang tidak mengikuti kegiatan kampung yang sebenarnya ya tidak harus datang. Tapi ada yang kadang ketika nggak datang dimusuhi sak kampung. Karena sekali lagi budaya lebih kuat pengaruhnya daripada agama. Padahal mereka kadang kalau nggak Jumatan, dia nggak Jumatan juga masyarakat biasa saja. Ini nggak pernah datang sholat jamaah juga masyarakat nggak memusuhinya, tidak dikucilkan, tidak di ini. Nah, maka masyarakat punya standar yang berbeda. Baik, kita kembali ke sana tadi ya. Jadi dalam masalah berkunjung ketika Lebaran, hukum asalnya ini tidak wajib. Sehingga kalaupun ada yang berkunjung, walhamdulillah, bisa berkunjung, silakan dilakukan. Tapi kalaupun misalnya rumah kita tidak dikunjungi, kita tidak perlu nesu, tidak perlu marah. Ya, karena seperti ini hukum asalnya tidak wajib. Justru kamu marah ini marah tanpa dasar yang jelas. Ngapain kamu marahi dia? Oh, dia nggak kunjung ke rumahku. Apa hukum berkunjung ke rumahmu? Wajib. Mewajibkan sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Baik. Selanjutnya, mengenai salaman dengan lawan jenis.
Saya bacakan hadis berikut ini. Baik, mungkin tolong disimak baik-baik dan sebarkan hadis ini kepada siapapun. Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, li ayyu ta'ana fi ra'si rajulin bimikhyatin min hadidin. Kepala seseorang ditusuk dengan menggunakan jarum besi, khairun min ayyamas samra'atan la tahillulah. Itu lebih baik daripada dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Kepala orang ditusuk dengan besi, ditusuk dengan jarum besi, ya tentu saja kepala ditusuk dengan paha ditusuk, lebih sakit mana Pak? Kepala. Itu lebih baik daripada dia menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Makanya waspada dengan seperti ini. Mungkin orang menganggapnya mongkoyo ngono kok. Jangan bilang mongkoyo ngono. Allah mengatakan dalam Al-Quran, tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Kalian menyangka itu hal yang ringan, padahal itu besar di sisi Allah. Makanya dulu kata Anas bin Malik, beliau pernah membandingkan bagaimana kondisi para sahabat dengan generasi setelahnya. Anas radhiyallahu anhu pernah mengatakan tentang bagaimana cara pandang sahabat terhadap dosa. Kata Anas, innakum la ta'maluna a'malan hiya addaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r in kunna lana'udduha ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Dulu kalian melakukan amalan, kalian menganggap amalan itu lebih ringan daripada rambut, padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami anggap itu dosa besar. Orang zaman sekarang menganggap itu seperti rambut, tinggal disebul hilang. Tapi orang dulu, para sahabat di zaman Nabi SAW, mereka menganggap kesalahan itu seperti dosa besar. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan.